Oke teman-teman, langsung saja kabarnya timnas Indonesia U23 ditargetkan untuk juara. Nah, kita bahas sekarang ini. Kalau misalnya ditargetkan, oke lah, tidak masalah. Karena pemain-pemain yang ada di timnas U23 sekarang sudah bukan pertama kalinya untuk membela timnas Indonesia. Mereka sudah pernah membela timnas Indonesia di usia 16, di usia 20. Jadi target juara adalah ya hal yang wajar lah untuk timnas Indonesia U23. Mengapa demikian juga saya katakan? Dilihat dari pelatihnya, pelatih berkelas, Gerard van der Broek, pelatih mantan Ajax, dan staf pelatihnya juga bagus-bagus saya lihat ya. Pemain dari sisi pemain juga, pemain ini sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak, pengalaman yang sangat luar biasa. Saya katakan tidak pertama kalinya membela tim Indonesia. Dan saya juga melihat ya di grup A kita bersama Malaysia, kita bersama Kamboja dan Filipina. Ya, tidak terlalu sulit lah untuk menghadapi mereka. Mungkin kita sedikit sulit menghadapi Malaysia ya, karena mereka juga memiliki pemain naturalisasi. Tapi kabarnya Malaysia juga menggunakan pemain lokal mereka, teman-teman. Mereka menggunakan pemain lokal mereka. Dan kita juga terkejut ya dengan pelatih Gerard van der Broek ini. Pelatih Gerard van der Broek berani memakai pemain lokal. 90% memakai pemain lokal. Adalah beberapa pemain diaspora seperti Dan James ya, dan ada juga di back itu. Jadi saya rasa tidak ada lagi yang mengatakan perbedaan antara naturalisasi dengan pemain lokal. Semua bisa dilihat pelatih bisa melihat kualitas, mana yang bisa dibawa, mana yang tidak bisa dibawa. Dan target juara itu harus. Jangan lagi ditargetkan ya masuk semifinal, jangan. Target juara itu sudah tepat yang dilakukan oleh PSSI. Sudah tepat. Karena kita lihat juga di Vietnam saat ini ya. Vietnam sekarang lagi mengalami penurunan lah di dalam kondisi usia muda juga mereka mengalami penurunan kualitas ya. Apalagi Thailand juga mengalami penurunan, tapi kita jangan sepele. Kita jangan sampai sepele. Walaupun mereka mengalami penurunan, kita saat ini sedang lagi naik-naik daunnya, tapi kita jangan sepele. Kita harus menampilkan yang terbaik, apalagi kita ini main di Stadion Indonesia, main di Gelora Bung Karno. Nah, jangan sampai kita kalah dengan Malaysia, sumpah. Kalau kita kalah dengan Malaysia, udah sepak bola kita sudah dianggap remeh lah, pasti akan dilecehkan. Percuma mempunyai pemain naturalisasi banyak, tapi kalah kan. Jangan sampai kalah dengan Malaysia. Menghadapi Malaysia itulah harga diri menurut saya. Menghadapi Malaysia itu adalah harga diri. Jangan sampai kalah menghadapi Malaysia. Harga diri. Ya. Apalagi Malaysia dengan Indonesia ini juga merupakan negara di Asia Tenggara yang merupakan, bisalah kita katakan eklasiko Asia Tenggara. Ya. Jangan sampai kalah dengan Malaysia. Minimal 1-0 lah kita menang. Prediksi saya memang Indonesia bisa menang menghadapi Malaysia 1-0 atau 2-1 lah saya prediksikan. Dan saya juga yakin ya Indonesia ini bisa juara grup, bisa mengalahkan semuanya. Cuman sedikit susah untuk menghadapi Malaysia aja. Kalau Filipina, Kamboja ya easy lah untuk timnas Indonesia U23 menurut saya ya. Menurut hemat saya, jika melihat dari tim atau pemain-pemain atau perkembangan sepak bolanya di setiap negara ya. Malaysia sedikit sulit akan kita hadapi. Mereka juga sedang semangat-semangatnya untuk membangun tim, untuk memajukan sepak bola mereka. Jadi saya harap pelatih Gerard van der Broek ini bisa menampilkan yang terbaik, dan semoga pemain-pemain semua tidak egois ya, tidak menampilkan saya bintang, saya harus mencetak gol, tidak. Bahkan striker pun tidak boleh berpikiran seperti itu. Semua bisa mencetak gol. Dan satu lagi untuk pemain timnas U23, jangan sampai ini ya sindrom ini terlalu berlebihan gitu, terlalu seperti banyak pujian jadi sombong gitu, jangan sampai ya, seperti yang dialami seperti kemarin yang dialami oleh Hoki Caraka ya. Sekarang memang Hoki Caraka dipanggil. Ya, ini kesempatan Hoki Caraka untuk menampilkan ya, kamu layak dipanggil ke timnas dan tampilkan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Apalagi ini main di Gelora Bung Karno, main di Indonesia,
tampilkan yang terbaik, apalagi pengalaman yang ditampilkan Hoki Caraka sudah pernah bermain bersama timnas Indonesia dengan Sinteyong, pernah masuk ke timnas senior. Jadi jangan sia-siakan lagi kesempatan untuk Hoki Caraka melakukan yang terbaik. Dan untuk semua pemain, semoga Indonesia bisa juara di Piala AFF U23. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan share video ini. Thank you.